Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Bimantara. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misterius dan penuh aroma misteri. Kisah ini menceritakan seorang seniman tua yang hidup di Batang Kara. Bahkan dalam masa hidupnya ia tidak pernah punya seorang istri. Dan dia mati dalam keadaan tragis diakibatkan lukisannya sendiri. Narasumber kita kali ini seorang remaja siswi MA unggulan Nuris Jember yang piawai dan sering bergelut dalam bidang karya sastra dan seni. Mari kita sambut Restu Maesa. Hai, nama saya Restu Maesa, kerap dipanggil Restu. Saya di sini akan menjadi narasumber di podcast Bimantara yang berjudul Lukislah Istriku dengan Benar. Nah, katanya kamu nih anak sastra gitu ya, anak seni. Kira-kira kenapa sih kok kamu suka sastra, kamu suka seni? Itu berawal dari mana ceritanya? Saya suka sastra itu mulai dari kelas 3 SD. Berawal dari guru saya memberi saya tugas untuk membuat cerpen dan puisi. Di situ guru saya tuh memuji, kok bagus, kamu diajarin siapa gitu. Saya bilang, oh belajar sendiri bu. Kalau bikinnya sih belajar sendiri sama suka-suka baca gitu. Kalau seni sebenarnya saya kurang ahli, tapi saya suka dan saya berani mencoba mungkin. Oh, berarti udah lama ya kamu suka ya? Suka dari lama, cuman kurang didukung sama orang tua. Jadi saya kurang nunjukin kalau saya tuh suka banget gitu loh sama sastra. Katanya nih, kamu ada kisah horor tentang sastra. Ada. Bisa tolong ceritain nggak? Dari mana nih? Dari awal. Awal bertemu dengannya enggak? Bercanda. Jadi kisah ini dimulai dari kelas 6 SD. Ketika mamaku pindah rumah, aku ikutlah karena aku anaknya. Pindah kemana tuh? Aku alamatnya, pokok di sekitaran sini. Nah, awalnya aku tuh biasa-biasa aja di sana. Terus kok aku mulai ganjil sama salah satu rumah di samping rumahku. Rumahnya tuh ya bagus, tingkat, tapi gitu kotor, banyak semak belukar di situ. Kayak rumah orang kaya gitu ya? Banget. Mungkin kalau dia masih hidup kaya tuh rumah. Di rumah itu ya, aku nih ya liatnya. Aku tuh lihat kalau siang rumah itu tuh sepi. Kalau malam rumah itu tuh hidup lampunya. Rame? Kadang ada suara anak-anak kecil main gitu. Sepi kayak kelelawar gitu. Aku mungkin kayak apa ini kelelawar ya, tidur di siang hari tapi bangun di malam hari gitu. Pas aku tuh ikut mamaku ke pedagang sayur, keliling-keliling gitu, sayur begitu. Ma, mama nggak kepo sama rumah itu. Terus apalah kamu itu? Kan aku penasaran ya, akhirnya aku tanya lah ke ibu-ibu yang temannya mamaku itu. Bukan teman sih, cuman kenal aja dan jarang bertetangga. Itulah tetanggaku dulu guys. Soalnya juga kamu habis baru pindah kan ya? Oh. Jadi belum kenal teman baru. Gak kenal aku sama anaknya mereka. Gak pernah main-main aku dulu. Nah aku tanya lah ke ibu-ibu tuh, Bu, ibu tahu gak kenapa kok rumah itu kalau malam tuh ya pasti bersuara? Ada lampunya bu, tapi kalau siang tuh orangnya gak pernah keluar sih. Gak pernah beli sayur ta, gak pernah jalan-jalan ta gitu, gak pernah olahraga gitu pagi-pagi jogging-jogging begitu. Kayak orang tertutup banget gitu ya? Iya gak pernah marah katanya ibunya. Gak pernah. Terus aku kaget, loh bu, kalau malam mereka bukannya rame-rame gitu ya? Ada yang makan-makan di luar gitu, ada anak kecil-kecil main bola gitu, tapi malam-malam bu. Wah iya tanak gitu kata ibunya. Saya loh liatnya rumah itu kosong terus, gelap terus, sama pemiliknya tuh sempat dijual tapi gak ada yang mau beli gitu, jadi dibiarin gitu aja. Berarti anggapannya sudah jadi rumah angker gitu ya? Pas kemarin aku kesana lagi, waktu sudah apa sih bilang cerita-cerita sama ibu itu, kebesokannya aku tuh kesana lagi ke rumah itu. Sendirian? Iya kepo-kepo gitu siang-siang, tapi pulang sekolah tuh sih. Oh. Iya ya rumah ini kok sepi, tapi bagus loh rumahnya itu, lebih bagus dari rumahku bahkan. Eman kalau nggak dipakai gitu ya? Banget. Nah
Ada tulisannya memang dijual tapi sudah penuh semak belukar, terus copot-copot gitu loh pakunya, bannernya tuh sudah sobek-sobek, bahkan pagernya rumahnya orang itu tuh udah sepet-sepet kayak orang-orang demo begitu, tapi gak tahu kenapa kok nyepetnya di situ, aku juga gak tahu. Pas singkat cerita nih ya, aku bilang ke mak aku, mak aku kepo rumah itu aja. Hus, apalah kau ini, jangan begitu, seram rumah itu, mama aja takut lihatnya, kok kamu macam-macam mau penasaran gitu. Aku takut di pak sama mamaku, jadi aku diam saja. Malam itu aku di rumah, sebenarnya aku punya rencana untuk pergi ke rumah itu, gak jadi cuy. Kau nih. Terus. Tapi pas waktu itu aku menggunakan kesempatan emasku nih, mama aku tuh pergi ke luar kota, jadi aku di rumah cuma sama pembantu. Kamu nggak takut? Ngapain, ini gentle bro. Sip. Terus. Aku itu masuk ke dalam situ sama temanku awalnya, tapi temanku tuh gak berani. Aku suruh lah dia pulang dulu, sana pulang, tapi aku pinjam sentermu ya gitu. Kita tuh buat senter emang rencana kita berdua mau ke sana karena kita sama-sama kepo. Tapi dia takut duluan. Iya, tak suruh pulang lah. Aku sendiri karena aku kepo banget di situ. Soalnya rumahku kan sebelahan sama dia. Iya. Wah, anaknya tuh berisik. Kalau malam-malam gitu ya, ganggu tidurmu gitu. Ganggu banget. Pengen join tapi enggak deh gitu. Takut dimarahin mama. Aku masuk ke dalam situ. Cuman aku masuk dari belakang, nggak masuk dari depan. Rumah depan tuh kayak dipalang gitu loh, tok gitu. Oh, nggak bisa masuk emang Ya, dari depan si palang itu. begitu, silang gitu. Kan nggak bisa masuk aku akhirnya lewat belakang. Nemulah aku pintu belakang. Tapi gitu, pintunya sudah reot-reot gitu, pintu buka dua memang, itu pintu belakang. Nggak dikunci. Enggak, bisa digini-gini kan. Mungkin dikunci dari dalam tapi bisa digini-gini kan. Karena aku kepo. Aku masuk lah di situ. Nah, aku baru masuk. Di situ tuh ya aku bertemu kayak dapur. Tapi di dapur itu banyak lukisannya. Bagus. Lukisan apaan tuh kira-kira? Lukisan anak kecil main bola. Tuh lukisannya bagus-bagus, cuman agak ganjil aja. Kenapa mukanya tuh jelek-jelek? Muka si anak kecil itu jelek gitu. Iya. Tapi dia jelas kalau dia tuh lagi main, dia tuh kecil karena badannya kecil. Iya. Main bola pakai celana pendek gitu. Anak kecil pada umumnya. Terus kan di situ ada kulkas, kok masih bagus gitu, kok mirip yang kayak di rumahnya aku. Waduh. Buka itu kulkas. Iya, ya siapa tahu ada makanan. Aduh. Aku buka lah itu, gak ada apa-apa tapi hidup. Gak tahu apa yang didinginin, kenangan mungkin. Aduh. Beda. Sudahlah, aku buka, sejak aku tutup tuh ya ada yang nowel sininya aku. Dak gitu. Ya siapa yang nggak nowel? Dar. Aduh. Kaget aku. Siapa itu? Pembantu. Oh, pembantu rumah itu. Iya, tapi kan di rumah itu kosong. Oh iya ya. Mau tahu yang mengejutkan apa lagi? Apa? Nggak punya kepala dia. Aduh. Kamu nggak pingsan gitu? Nggak tahu aku caranya pingsan gimana. Aduh. Terus. Sudah aku tutup kulkas itu, aku ganti buka tudung saji di sana. Aku kira ada makanan juga. Sudah aku buka, ada buku. Jadi mungkin penghuni rumah itu misalnya nih, aku adalah seorang seniman. Wah, bagus nih, keren nih gitu. Aku buka lagi lembar-lembarannya. Andai semua yang kuciptakan bisa jadi nyata. Sayang aku bukan Tuhan. Ya iyalah. Manusia. Gak mungkin kayak Tuhan gitu. Iya betul. Pas aku tuh bosan di dapur terus. Akhirnya buku itu aku bawa karena bagus bukunya cuy. Itu pembantunya yang tanpa kepala itu kemana sudah? Habis dah. Hilang hilang gitu aja. Ya. Untung ya kamu gak diapa-apain. Terus. Terus aku tuh pergi ke ruang. Heran aku tuh. Di sana cuma ada satu kursi, kan biasanya keluarga tuh banyak. Iya. Terus aku lihat di sana ada fotonya bapak-bapak tua duduk begini, pegang tongkat begini. Ganteng. Tapi gantengan bapakku sih. Oh iya sih. Terus. Ya, aku lihat lah di sana. Apalah itu, banyak lukisan. Ada kanvas di sana. Ada lukisannya cewek. Gak jadi tapi. Maksudnya gak jadi? Ya gak jadi bagus. Badannya tuh sudah, wah bagus. Ya kayak wanita-wanita bangsawan begitu, duduk anggun begini. Terus aku pegang-pegang lah itu. Ya apalah ini. Cium-cium lah itu. Kau tahu aku nyium apa? Darah.
Foto itu bau darah. Bukan foto, Oh lukisan. ya, lukisan itu. Iya. Berarti terus. Sudah lah itu. Ada suratnya di situ. Mm-mm. Katanya begini. Jikalau kau ingin melihat lukisan ini indah, maka lukislah istriku dengan benar. Terus tiba-tiba aku tuh kepikiran, apa aku ngelukis aja ya? Aku kepo gimana nanti ujung-ujungnya kayak apa. Akhirnya aku tunda lah itu niatku dulu. Aku ingin menjelajahi semua rumah itu. Aku naiklah ke lantai atas. Kamu naik lantai ke atas. Iya. Di sana gelap gak? Terus cek rumahnya masih bagus. Kan aku bilang apa kalau malam-malam tuh ada lampunya. Oh iya sih. Terus. Terus Di sudah atas sampai apa tuh? atas itu kayak ada di balkon gitu loh. Mm-mm. Ada patung di situ. Tapi aku heran kalau aku lihat dari bawah patung itu gak ada. Pas kamu ke atas ada? Ada. Pas bukan patung ya. Patungnya bapak-bapak mirip sama yang di foto. Oh, terus. Yang di foto ganteng gitu begitu. Heeh. Tapi dia di sana mukanya ketutup topi begitu loh. Oh, jadi gak kelihatan mukanya dia? Iya, topinya diginikan. Apalah padahal kau ganteng, Pak, gitu loh. Heran aku kenapa tidak dibuka saja tebar-tebar pesona gitu kan. Aku pegang-pegang lah patung itu. Biasanya kan dari semen, dari apa? Iya. Kayak patung di luar negeri tuh yang begini New York kan. Gak atos, apa sih keras, gak keras. Kau tahu teksturnya kayak apa? Kayak kulit kita nih. Lunak-lunak gitu berarti. Iyalah berdaging begitu, cuy. Setelah aku lihat-lihat ya, bapak itu tuh kayak seolah-olah dia tuh minum kopi di sana. Tapi patung begini doang, nggak capek apa ya bapak itu? Kan patung. Tapi dia tuh warnanya kayak patung apa warna kayak manusia gini? Kayak patung gitu udah bersemen abu-abu. Tapi lunak. Pas aku lihat di mejanya itu ada tulisan begini, tolong lukis istriku dengan benar. Hah? Karena aku nggak bisa ngelukis gitu kan. Pas tiba-tiba kok sebelahnya aku ini kosong. Real aku di situ sendirian. Aku mendengar orang nafas ya. Aku noleh. Duar. Muka jelek istrinya itu, kamu tahu kayak apa? Matanya tuh bergeser. Hidungnya tuh ke dalam kayak gak punya lubang hidung. Mulutnya ini penuh darah. Yang ku cium tadi tuh, harum-harum darah itu. Nah, aku kaget. Setelah pembantu itu yang ngagetin aku dikagetin istrinya. Katanya dia tuh ngaku istrinya. Baru bilang begini dia. Apa? Aku istrinya itu. Karena aku anak kecil gitu kan. Takut aku di sana. Kemudian aku tutup lah pintu yang mau ke balkon itu. Aku masuk ke dalam. Aku ketemu ruang TV di sana. Tiba-tiba TV itu tuh hidup. Ada yang gitu? iya, ada yang maksa aku berduduk kayak, duduk gitu. Tapi gak kedengeran suara duduknya, cuma seolah-olah aku disuruh duduk di situ. Main marah-marah duduk aja gitu kamu? Iya, duduklah aku di situ. Begini, aku nonton video. Kau tahu ada apa? Sebelah itu ada bapak-bapak, sebelahnya aku ada ibu-ibu. Jelek semua mukanya, cuy. Aku tuh pengen pingsan di sana, kau Kamu gak gak tahu. bisa kabur gitu? Gak ada, kayak semuanya tuh dilem pantatku di sana. Kayak kaku gitu jadi? Iya, nonton di sana aku. Mau tahu aku benerin apa? Itu bapak-bapak yang ternyata tuh seniman. Dia tuh suka melukis. Lukisannya tuh jadi nyata. Dia tuh pernah ngelukis anak kecil dengan karakter kayak nakal, usil gitu. Tapi anak kecilnya tuh gemas sebenarnya kalau mukanya bagus. Oh, mukanya jelek? Ya jelek. Aku bilang apa? Semuanya lukisan itu jelek mukanya. Nah terus suatu hari si bapak tuh pengen punya istri. Akhirnya tuh dia ngelukis cewek. Sebenarnya mau dibagusin tuh, istriku cantik banget nih gitu. Si bocah tengil itu, tangannya bapak tuh digini-gini kam. Kayak diganggu gitu dia. Iya, jadi jelek lukisannya. Waduh. Jadi jelek lukisannya pas ternyata lukisan itu jadi nyata. Jadi cewek dengan muka buruk rupa. Ya si istri itu berarti. Bapak itu dibunuh. Awalnya tuh digigit dulu lehernya. Pokok dia tuh menggigit semuanya tuh digigit, sebadan digigit. Pas di bagian kakinya. Nggak tahu dia motong sama apa, kok sampai potong semua gitu di tontonannya tuh begitu. Di akhirnya setelah kayak burek-burek gitu loh, abu-abu. Iya. Terus pindah lagi si bapak itu bilang, tolong lukis istriku dengan benar. Bener-bener minta kamu lukis berarti ya? Iya, tapi aku gak mau, gak bisa ngelukis, nanti makin jelek, makin serem rumahnya. Akhirnya di sana aku gak berani, terus aku mau turun, aku bingung, aku mau lompat dari balkon, akhirnya aku lompat lah di situ. Kamu lompat dari balkon? Iya, teriak mama gitu ya. Untungnya Selamat aku. Ya pertolongan dari Allah gitu kan. Kamu luka-luka gitu apa
Pingsan. Lututnya aku berdarah. Pas aku keluar lah dari gerbang itu, aku sudah takut, gak mau masuk situ lagi. Aku nangis-nangis di depan mama aku kayak orang gila. Ma, ayo pindah rumah, ma, ayo pindah rumah. Nah, mamaku itu juga percaya, cuman karena aku sudah kayak mulai trauma-trauma gitu, jadi mamaku percaya, akhirnya kita pindah rumah. Aku kena gangguan mental sih sebentar gara-gara itu. Berarti segitu banget ya dampaknya. Ya. Beberapa minggu aku, mamaku sama bapakku pindah rumah. Tidak di situ lagi, kita pergi jauh-jauh. Begitulah ceritaku. Tapi kamu gak diganggu-ganggu lagi habis itu? Enggak, cuman kepikiran aja. Untung nggak ikut itu. Sampai sekarang masih kepikiran? Enggak sih, yang lama biarlah berlalu sudah. Tidak Untung peduli. ya kamu gak diganggu sampai sekarang ya. Untung. Karena ngeri banget ya ini ya. Saudara, kita tutup aja ya. Terima kasih sudah melihat podcast kami dari podcast Bimantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.